Sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita manteng kitab Aqidatun Najin halaman 158. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amalan salih. Bermula riyah dua bahagi, pertama zahir dan kedua khafi. Ria gebagi dua. Yang pertama ria secara lahir, yang kedua ria secara tersembunyi. Maka yang zahir berbuat taat ia di hadapan manusia, tiada lainnya, yakni tiada berbuat ia akan dia jikalau gaib daripada manusia. Nyan gepenan ria zahir, perbuat ibadat, perbuat taat budi ke manusia, menyatekedi hana urang kagetan, subuh di rumah hana sawakalan, hana bedah tarik laju lia lembut. Jadi pajan baru getempo buat ibadat, benai kalan legop, asaina urang kalan taat, wate hana urang tangun lam. Ya, nyan ria lahi gepenan. Dan ria yang khafi itu berbuat ia mutlak di hadapan manusia atau tiadanya, tetapi suka ia di sisi hadir mereka itu. Telah lalu kata Fadil bil Iyad, berbuat amal karena manusia itu syirik, dan meninggalkan amal karena manusia itu ria. Yang geken dengan ria khafi pakiban. Na urang hana urang tetap gepubuat taat, na urang hana urang tetap gepubuat ibadat, tapi paling senang ge menyatekedi nasa pujawa. Ya, paling bahagia ge menyatekedi nasa pu'e. Ya, nyan geken ria khafi. Maka nepegah li sidra ulama nan gaknyan Syekh Fadil bin Iyad penepegah ibadat tujuan karena manusia nyan syirik. Han getejet pubuat ibadat ike manusia nyan kenyaria. Maka sam pubuat taat bak manusia nyan ria gitu. Pubuat ibadat tujuan ke ipuja oleh manusia yang syirik. Karena kata kedua tujuan, yang pertama ke Allah, yang kedua ke manusia, maka syirik gepenan. Ka menyelegetannya ia takut ipuja nyaria. Pakon karena legetannya wate takut kepada ipu Jawa, seolah-olah si kana urung pu Jawa, padahal merencana taigop. Maka jinnya ria. Pakon hana pubuat ike urang na mutam-mutam, iya lun takut ipu Jawa. Igop hana merencana bilang. Berarti na tujuan, na perasaan lam ate dipuji, makanya kekendangan ria. Yang paling bahaya tu, yang paling bahaya yang keria khafinya. Menyeria zahir nyo agak deep manusia modelnya.
Menyariat zahir biasa urung-urung ban-ban ibadat, urung-urung ban semayang, urung-urung ban jamaah, urung-urung ban bersedekah, urung-urung ban umrah, baru ban-ban. Tapi menyeka sering lam taat nyo ria zahir hanali. Yang khawatir putra terjadi ria khafi, nyo yang khawatir tu. Na perasaan lam batin takut-takut dipuji legok ya nyo yang yod bermula ikhlas ya kalian putra ikhlas bahwa diafiatkan oleh Allah akan dikau daripada keduanya, maka barang siapa azam ia akan ibadah, maka meninggalkan ia akan dia karena takut akan manusia, maka yaitu ria. Melainkan bahwa meninggalkan ia akan dia karena hendak berbuat ia akan dia di dalam khalwah, maka yaitu sunnah. Pubut sesuatu pujio bak pandangan manusia, pekehnya kapasti ria khafi dalam dendai. Bisa saja nyan itamong lambab ikhlas. Tiban makna bab ikhlas legaknya gemut sampu buat bak manusia kan kekhawatirkan takut ipunya wakan menan. Persid legaknya lebih menikmati ibadat bak tempat sunyi-sunyi daripada bak tempat ramai orang. Artinya lebih gemejinak-jinak dengan diri ibadah buat khalwah yang laginya sunat. Nyahan apa-apa tengok. Bahkan ke jalan menjadi wali Allah di antaranya 6 tahun legetannya punoh bersunyi-sunyi dari manusia. 6 tahun punoh khalwah, tidak berjumpa dengan manusia, terus menerus dalam beribadat kepada Allah. Yang di antara saboh jalan menuju kepada wali Allah. Nyokan pasti ke jalan. Awak kata tempuh jalan kalau tenteruk satu positat pada tengah jalan. Maka khalwah dan sunat tu menyakin katanya putra kaluat yang kenyan khalwah pubut ibadah bersunyi-sunyi dari manusia yang sunat tu. Tapi makna perasaan lambatin iya lu takut ipu jauh yang kenyaria bermula seteru antara jin dan manusia itu furu' daripada berseteru antara dua ibu bapa, iaitu berseteru iblis dan Adam. Firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, bahwa syaitan itu seteru bagi kamu, maka ambil oleh kamu akan dia seteru. Artinya seteru pada akaid kamu dan pada segala perbuatan kamu, dan jadikan oleh kamu atas takut daripadanya pada sekalian ahwal kamu. Syaitan nyawa tengku musuh bagi getanya manusia, nyan musuh bebuyutan tu. Karena syaitan nyawa tengku musuh dari indatu getanya Nabi Allah Adam. Maka syaitan jid ke musuh kan cuma ke manusia, ke jin juga menjadi musuh. Maka jin yang dianya itu jin mukmin, jin Islam, jin taat, nyan ke syaitan musuh syaitan.
Maka na di antara syaitan yang ingin berteman dengan gedanyo hana syaitan hana diakui gedanyo sebagai sahabat itu. Maka orang yang mengon dengan syaitan nyo sama dengan gemengon dengan musuh. Ngan musuh tak mengon deku kapastihan diajak gedanyo kepada kebajikan. Oleh karenanya orang mengon dengan syaitan hana ruang bagi gaknyan, hana ruang untuk berlaku gaknyan dalam udip suatu kebaikan hana. Dah orang mengan dengan syaitan yang kurang mesti na orang mesti perbuat kebajikan hana debu ngan gemantang makhluk urla sahabat gemantang makhluk urla. Maka ketika tak mengan dengan syaitan nyo pasti akan diajak getanyo kepada buat-buat yang salah. Oleh karenanya urang jak ba urang mutihe berarti urang jak ba urang pelara syaitan. Tajak ba urang pelara syaitan, urang nyan pasti akan berbicara bisikan-bisikan dari syaitan. Yang namanya bisikan dari syaitan hana yang godu. Karenanya cina kala nunggu tajak ba urang mutihe nyan pasti ipu pakai katanya nunggu. Tayak mu ubat ba urang mutihe nyan sikai pegah laju nan kala asai kamu grade kageple iya nan kala rabineh pagi geple iya tapi nyan ke gaknya yang pelaku kata maka jika tak sabi sakit dalam perut tu igaknya geple iya rabineh lebeung padahal nak gepula bak pisang si bak nang kalau raya bahkan urang mutihe itanya ngile bag tanya lawitnya ngengentau na merimat samuka ya itanya ngile cerita tadi katanya nah leboh rumah yang berakon rapat ginau ka kurang sinkron masalah BO sagai manok ganyan ni ja rumah long kemudian roh longpoh patah kaki leuhnyan ke ikamo kaum masa-masa muka yang kenyan yang lonok pegah menau yang kenyan ya sikannya maka menyenejak kenan deku sama dengan yak mita sawana lawan kamu pakai hana deku syaitan itu mengon deku maka urang mengon dengan syaitan urang bangai lagi pungo deku hana sehat deku nyo ke sebab pakon le kita nyo gepeharam sihir le Allah Taala karena berteman dengan syaitan orang bersihir itu dibantu oleh syaitan. Kalau bantuan daripada syaitan, syaitan adalah musuh yang dibantu pastikan merupakan kebajikan. Kasabo. Yang kedua, medum ta mengon ngan urang tengku ketika kai bantu katanya oleh urangnya menyahan ta pempeun ji abe itu hani pohronyo ipabe tu rusak getanya ti watai bantu menyahana tabi keji nyan ta preh abe umur tu apalagi dengan syaitan tak pelihara syaitan tu ji sampai-sampai bantu gutanya sehingga dengan bantuan ji tak pegat rumah tak belo motor dan sebagainya hantar tempem pun ji tenggu abe tu tenggu ipajo mansabah keluarga tu maka urang pelihara syaitan pasti gepeumpeun syaitan tu pagi pancara gepeumpeun syaitan nyan ke nyan urang yak mubat baganyan maka tamu ubat ba urang rela han mungkin gepu ubat yang sempurna bisa saja sihir awal yang ipulaku legap gepinah mendung yang atraga nyan bacut nyan tetap gepu dua balik tunggu mahan hantari wang le singa tekedi hantari wang le singa hana sawale yuplah bokruat tunggu hana sole yuplah bokruat kakak hana lepeng tunggu hana lepeng hana ngan perempuan ni hilang aje tunggu hanangan perempuan ji abid rawang tu makanya yang ikhlas orang bersihir kalau ikhlas bukan sihir namanya makanya bejak kena abid tu syaitan musuh
Maka mengon ngan syaitan sama dengan tamengon ngan musuh. Ngan musuh tamengon dumna nyaman udip di dengku. Ngan musuh tamengon dumna bijaksana udip di dengku. Ngan musuh tamengon dumna jelah udip tu. Menyekun awaknya putra. Tamengon ngan musuh berarti nyancu cuak dengku. Nah, nak ka. Dan aku pohonkan pula akan dia daripada mengikut nafsu amarah yang sangat menyuruh ia dengan berbuat kejahatan dan tiada menyuruh ia dengan kebajikan, melainkan nadir bersalahan umat yang mengerasi ia akan tuannya berbuat kebajikan. Kemudian raji ia atasnya dengan mencerca ia atas barang yang jatuh ia daripadanya, karena ketiadaannya menegah ia bagi yang sebenarnya dengan sebab mujahadah dan berselahan nafsu mulhimah, dan yaitu yang mengilham ia akan yang jahatnya dan akan takutnya dengan sebab mujahadah, dan bersalahan nafsu mutmainnah, yaitu yang tetap ia kepada segala tempat perangai kemuliaan, dan dengan bersalahan nafsu radiyah, yaitu yang rida ia dengan Allah itu akan Tuhan baginya daripada ketiadaan membatahi batinnya dengan sebab mujahadah. Lalu letengku pengarang kitab Aqidatun Najin juga nemu doa kedrawa tengku pula kepada getanyo agar Allah nelindung getanyo daripada nafsu amarah. Putra nafsu amarah, nafsu yang senantiasa mengajak getanyo kepada kejahatan. Na pernah nafsunya mengajak getanyo kepada kebajikan, hana tunggu. Mana lagau mehi sagai kebajikan. Menya ada mehina yang kebajikan sesungguhnya hana. Mehi kebajikan. Lagi contoh, ikut le nafsu amarah. Uronyo kah kai tenak leji balah tenak hana pupu ada seri sebab pu masalah teman yang baik kamu lai lekah ya mehi sang-sangnya menan mehi sang-sang nyan god padahal hana god nyan ajakan nafsu amarah. Berbeda nafsu mulhimah ataupun menyekun getanyo nafsu lawamah nyan kamu lai diajak kepada kebajikan, akan tetapi kagak buat kebajikan enggak hawa ke hawa muhun ka muhun buat galom rencana kana tapi red lambut nyan galom nyan kan nafsu lawamah. Kemudian nafsu mutmainnah, putra nafsu mutmainnah senantiasa mengajak getanyo kepada kebajikan, senantiasa mengajak getanyo kepada kebenaran. Narhut di dalam kesalahan, akan tetapi segera diajak getanyo kepada taubat. Nyan ke nafsu mutmainnah. Kemudian nanom gepenan dengan nafsu radiyah, nyawa nafsu tertinggi tenggu. Menya nafsu radiyah hanale rasa membacut pi ingin melakukan keburukan. Semata-mata batinnya ingin selalu dekat beribadat kepada Allah. Maka orang yang berada di dalam nafsu radiyah leganya ketika dalam ibadat nyohino ke gerasakan nikmat lain hana nikmat bagi kanyan sab getamong lam semayang baru beliau merasakan nikmat. Habis semayang habis nikmat bagi kanyan. Makanya bagi orang yang bernafsu radiyah, ketika habis wataya semayang dengan sebab kala gepubuat semayang tersebut, nyan leganya habis terasa nikmat bagi beliau nyan.
Ketika kita takbiratul ihram, hinan ke rasa nikmat tetap. Sehingga orang yang nafsu radiyah tengku, ibadat yang mereka lakukan, mereka itu menikmati ibadah. Tengku, jut tak menikmati dengan ibadat. Siapa gahan jut? Ngan maksiat jut lah kau. Dum orang nikmati maksiat. Gara-gara menikmati game online judinya, hanat teh inca-inca, hanat teh tubo-tubo, karak mugrib lom. Jiat lah kau. Gara-gara menikmati zina juga demikian. Menikmati uang haram juga sama. Maksiat jiat lah kau tak nikmati. Bahkan ibadat hanjut. Maka menunjuki dalam beribadat juga bisa menikmati. Akan tetapi pakan golom lahir nikmat karena golom cocok dengan nafsu kita nyawa dengu. Menyaka sinkron dengan nafsu kita nyawa, nyan hana payah paksakan agar dia itu menjadi nikmat. Pakai bancit terasa nikmat sendiri dengu. Lagi urang kat terbiasa dengan kopi dengu. Nyan hana tuah giak paksa dro, cukup pun nikmat-nikmat berhi lagi ji. Hana tuah le, ketika gejep ka getupat langsung pat nikmat. Maka menyehantam, nyan salah-salah kan nikmat, biruan mata dah dah jep. Oh klat lagau, oh pet lagau. Ya nakala. Maka pakan golom lahir nikmat wate kita dalam ibadat tu. Golom sinkron nafsu. Antara nafsu kita dengan ibadat, golom selaras tu. Inapsu katanya sampai ikut baga-baga hai bacu. Dah hana ayat kan juga cit nyen sunat subhana rabbiyal a'la siga menteng hai. At-tahiyatul and Allahumma salli ala Muhammad. Salam siga ka budah laju. Ya nakala. Golong sinkron tenggu. Golong cocok ngan jiwa tu. Baru tatamong dalam sembayang dah takbiratul ihram kaisa baga-baga ka tebiyat. Baru tatamong kayu tebiyat. Nya kehina maka hana merempuat nikmat. Tetapi menyeka sinkron dengan jiwa katanya, nyan hana payah paksakan le dengu. Akan lahir dengan sendirinya. Lagi jiwa urang ka sinkron dengan maksiat. Nyan hana tuah paksa le dengu. Kamu jaga hai kamu endudi. Hana tuah paksa le jika letak ke draw. Ban muti anya sikapah laju. Ban kamu sia on jokotnya sika sang-sang. Sabiatan sebuah ketat bangga malamnya ya. Pakon karena kasinkron jiwa jihnya ngemaksiat, maka lahir nikmat dengan sendirinya. Begitu pula menyeka sinkron jiwa dan nafsu getanya dengan ibadat, maka akan lahir nikmat dengan sendirinya. Pakai bancara teranyan tu. Lagi ni menjudi awal itu. Kan payah ne paksa si lenya item senang ne. Kan payah ne paksa si lenya ne menjaga malam. Kan payah ne paksa si lenya untuk munau, untuk mende. Begitu pula dalam ibadah. Paksakan ilai. Ketika atenya nafsunya kata paksakan, kata terbiasa dengan pemaksaan tersebut, ujung-ujung karena dengan penyebab terbiasa akan membawa nikmat dengan sendirinya. Pun paksa ilai ya. Orang hana langsung gejengkol teguh. Bahkan menyeberkan dipegang empun buah. Gepak sah cukup pajuh hele. Cukup pajuh hele. Cukup pajuh hele. Ujung buat mahansip tetap pingan. Orang rata-rata hae putih teguh. Membayar babah gepegah. Bang gepak sah pajuh. Orangnya hana le bagi ngenggap. Ya, nekala nuku. Maka pemarangkap sesuatu yang dasar hana sinkron dengan nafsu. Payah terpaksakan. Maka baik tak perbiu tengku. Menyata perbiu tak leo katanya tengku. Nyo ke dasar. Baik sampai nafsu yang kendalikan katanya. Baik sampai nafsu yang atur katanya. Pakai bancara begetanya yang po nafsu, getanya lah yang atur nafsu. Di bancara tak atur, paksakan. Tak boleh katanya wataya dan tubuh meri manggu-anggu pun. Hana anggu-anggu budak. Rahu muka bagah. Rupanya terahu muka ngi ia kulah pi haitim. Cok bate pedua ba mata. Han kablut kupeh kata ku. Paksakan ngu. Ketika dalam semayang le kata sika menan. Tabak asal dalam semayang sika semengum ku. Iliwa semayang mesti ka atan semengum ku. Asal dalam semayang sika semengum. Ya, nya katroi tu, nya katroi. Karena pakan hana sinkron nafsu katanya dengan pu yang tengah tak buat. Karena buat yang tengah tak buat katanya bertentangan dengan ji. Maka di lambat tengut le katanya.
Pokoknya asal haitan dengut jak berat. Berarti minta ber ke ubat dengut dia. Asal katruk baba jadi taklim si kam jungkat-jungkat dia juga. Ya, nak pakon hana sinkron. Yang sinkron dengan nafsu katanya pat dua bak kedai kopi pegah bro putuh bah ya terbo. Nyan juga sinkron. Roh pakat lengan jak kena masjid. Tak nak bedah roh tak dua basaf kedua hana mangat le. Ya, kita. Golong sinkron tu. Tapi menyakat sinkron insya-Allah hana payah paksakan le tu. Wallahu a'lam bissawab.